Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Khalizah Panggabean di channel YouTube saya. Nah, seperti biasa nih, kita pasti membahas tentang sastra nih. Jadi teori apa sih yang sekarang ingin kita bahas? Yaitu tentang teori hierarki. Apa sih itu teori hierarki? Dan karya sastra apa sih yang Liza angkat? Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Jadi pertama kita harus mengetahui dulu apa itu teori hierarki kebutuhan Maslow. Jadi teori ini itu diretas oleh Abraham Maslow. Jadi beliau beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi dibuat menjadi hal yang memotivasi. Nah, di mana ada 5 tingkatan yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, yang pertama itu tentang aspek fisiologisnya. Nah, kita tahu ya, kebutuhan fisiologis itu merupakan kebutuhan yang paling mendasar pada setiap orang nih, seperti kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, yaitu seperti membutuhkan makan, minum, tidur. Nah, dalam cerpen ini nih, saya melihat tidak ada nih aspek fisiologisnya. Kita lihat tuh digambarkan bagaimana tokoh bertahan hidup entah dengan tidurnya, makan ataupun seks, sekalipun tak pernah disinggung di dalam cerpen ini. Nah, setelah dari kebutuhan fisiologis nih, ada juga yaitu kebutuhan rasa aman. Nah, setelah kebutuhan fisiologis itu terpuaskan dengan secukupnya, maka muncullah apa yang disebut Maslow dengan kebutuhan rasa aman. Yaitu kebutuhan rasa aman ini diantaranya ialah rasa aman fisik. Yaitu untuk aspek rasa aman, beberapa digambarkan dalam cerpen ini. Seperti misalnya itu, ibu memang turunan ayahnya seorang kepala adat, atau orang sini lebih menghormatiku sebagai anak seorang polisi dan cucu kepala adat. Nah, ungkapan ini tuh sudah menjelaskan bahwa ia sebenarnya memiliki rasa aman karena tak akan mungkin ada lagi yang mengganggu anak dari polisi ini dan cucu dari kepala adat ini. Nah, lanjut kepada rasa memiliki dan kasih sayang. Nah, kebutuhan selanjutnya ini ialah rasa memiliki dan kasih sayang, yang mana akan mencakup keinginan tentang cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki dan dimiliki. Nah, dalam cerpen ini terdapat aspek rasa memiliki dan kasih sayang. Kutipannya ialah, "Kau benar, kau punya masalah, aku punya masalah. Bagaimana kalau kita sisihkan masalah masing-masing dan besok ku minta ibu datang melamarmu? Apa pendapatmu?" Atau, "Selama 27 tahun aku tak pernah memikirkan wanita karena harus menjadi pahlawan versi ibu. Namun selama sebulan ditemulah perasaan aneh sering meremas jantungku jika aku melihat Ule." Nah, dari kutipan ini telah tergambarkan bahwa Sentaro memiliki perasaan cinta dan kasih sayang kepada Ule. Nah, lanjut, setelah ketika kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang telah terpenuhi, maka selanjutnya ialah kebutuhan akan penghargaan. Jadi Maslow ini telah menemukan nih bahwa setiap orang yang memiliki 2 kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yakni kebutuhan yang lebih rendah dan juga yang lebih tinggi. Nah, pada cerpen ini ada juga kutipan yang menunjukkan kebutuhan akan penghargaan, yaitu kutipan, "Sebagai dokter aku telah mempelajari anatomi dan susunan luar dan dalam badan manusia. Aku mempelajari segala macam penyakit dan penyebab manusia sakit, lalu cara-cara penyembuhannya." Nah, dari sini kita bisa mendapati bahwa Sentaro telah memiliki kebutuhan akan penghargaannya dengan cara ia menjadi dokter. Nah, di mana ibunya juga menegaskan bahwa itu ialah salah satu prestasi yang sangat bagus. Nah, setelah itu ada juga nih tingkatan yang terakhir, yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan
tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensinya, di mana Maslow melukiskan kebutuhan ini sebagai hasrat untuk semakin menjadi diri yang sepenuh kemampuannya sendiri, menjadi apa saja yang menurut kemampuannya. Nah, jadi dalam cerpen ini ada kutipan, yaitu sudah sebulan aku berada di sini, aku belum bisa berbuat apa-apa, aku belum dapat menjadi pahlawan seperti yang diinginkan ibu. Bahkan aku baru sampai taraf sebagai penonton yang justru begitu terpesona dengan berbagai atraksi belian di arena Go. Jadi dari kutipan ini ya, kita sudah mengetahui bahwa Sentaro masih dalam proses untuk mengaktualisasikan dirinya. Nah, dari cerpen ini kita telah mengetahui 5 tingkatan kebutuhan manusia pada tokoh Sentaro nih. Nah, mungkin demikian pembahasan untuk pada kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.